Nanti mau. Nah, terus kan saya coba kak bawa random aja. Kita live-nya di Blitar Unggul tuh. Nggak Blitar Unggul, rumah kerja Blitar Unggul. Nggak nge-share lagi. Nah, saya coba nanti kok lingin tok. Dia kok nggak muncul? Halaman apa Facebook sih? Blitar Unggul. Halaman. Kurang muncul deh kayaknya. Yes. Oke, saman buka mau buka. Saman buka. Oke, teman-teman, kita bisa mulai ya sekarang. Boleh. Oke. Upi, sudah siap? Woi, Yuk. yuk. Oke, kalau gitu saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Waalaikumsalam. di Beber UKM, belajar dan berbagi usaha kreatif mandiri yang disiarkan langsung melalui channel Facebook Blitar Unggul. Tentu saja ini setiap Selasa malam jam 8 sampai jam 9 malam. Dan tentu saja saya tidak sendirian ya. Malam hari ini di layar monitor atau di layar smartphone teman-teman yang sedang streaming melalui HP sudah ada dua anak muda yang berkecimpung di industri kreatif khas anak milenial. Nah, sebenarnya kita nanti akan ada satu lagi ya. Tiga cowok-cowok yang akan menemani saya malam hari ini. Yang satu masih persiapan, semoga saja bisa segera on bareng kita semuanya yang ada di sini. Baik, saya perkenalkan teman-teman, wajahnya senyumnya mana dong? Kok nyawang ngesores aja nih, oh polos yang disawang ini. Mas Upi Suprianto, ini yang pakai hem kotak merah hitam. Bisa dibilang salah satu orang yang aktif banget ya di kegiatan sosial. Kemudian beliaunya juga aktivis desa gitu ya, produser, suka nulis juga, kreatif director yang sudah menelurkan beberapa karya film sekaligus sempat ikut di beberapa festival gitu ya, Mas Supi ya. Selamat malam Mas Supi. Ya, halo malam. Kemudian yang cakep juga yang satu ini luar biasa sekali, Mas Novizal Bahar. Ini founder Bats Ya, halo, Production. selamat malam. Selamat malam, Mas. Ini kalau teman-teman familiar dengan tayangan di YouTube, channel Bats Channel ya. Ada Agus Kota. Nah, ini Ya, salah benar. satu orang yang ada di belakangnya. Dan channelnya luar biasa, Mas. Jutaan yang nonton dan bahkan sudah ada sekitar 1,8 juta subscriber. Duitnya banyak nih, Mas. Ketawa aja. Baiklah teman-teman, malam hari ini ada kalian berdua di sini dan yang saat ini juga sedang menyimak live streaming di Facebook Blitar Unggul malam hari ini. Kenapa ada mereka berdua, anak-anak milenial yang aktif di dunia kreatif begitu ya? Karena malam hari ini kita akan membahas tentang industri kreatif desa film. Bagaimana mewujudkannya? Wah, menarik sekali nih kayaknya. Sebelum kita membahas lebih detail lagi bagaimana mewujudkan sebuah desa kreatif film, kita tahu ya,
yang namanya anak muda itu identik dengan aktivitas kreatif seperti yang teman-teman lakukan juga. Saya ke Mas Upi nih, Mas. Kalau melihat geliat kreativitas teman-teman di daerah, menurut Mas Upi itu bagaimana dengan yang di Blitar sendiri? Kayaknya kemarin itu banyak ya filmmaker-filmmaker yang asli dari Blitar, kayak yang sudah pernah ikut festival di Polandia. Itu ada siapa namanya, Mas Wima kalau nggak salah ya. Ya, Itu teman betul. Kemudian saya juga kenal sama yang namanya Mas Cahyo Indah. Kemarin baru bikin film sama aktor ganteng banget itu, siapa namanya ya. Terus siapa lagi? Banyak banget nih filmmaker yang ada di Blitar. Teman-teman Mas Upi nih, ada Mas Grantika Pujianto, ada Anggersu, YouTuber juga kan. Terus Mas Betet Kunam Sinam. Kalau menurut Mas Upi gimana nih teman-teman yang berkreasi di Blitar? Sebenarnya Blitar itu memiliki SDM yang sangat baik ya. Kita memiliki banyak SDM film yang mereka memiliki nama nasional. Bukan hanya di Blitar, mereka memiliki nama nasional, karya-karyanya juga besar juga. Tapi mereka beberapa mungkin ada yang bisa berkarya ke daerah, ada juga yang tetap berkarya di ibu kota. Yang aku tahu seperti itu. Potensi-potensi ini sebenarnya bisa dikembangin kalau mereka mungkin bergantian mereka bisa berkarya bersama di Blitar, itu pastinya bisa mewujudin apa yang namanya desa film, karena teman-teman ini kan tiap anak-anak memiliki desa masing-masing, memiliki daerah masing-masing. Ketika mereka mau berkarya di daerahnya, pastinya karya-karya film ini akan memperkenalkan daerahnya gitu. Pastinya gitu aja sih. Ya, artinya potensinya sangat besar ya. Apalagi kalau misalkan mereka bisa berkarya di sini di Blitar ini, tidak menutup kemungkinan mereka bisa bikin sesuatu yang keren banget gitu kan. Seperti yang di filmnya Mas Wima itu kan juga mengangkat kearifan lokal Blitar gitu kan sebenarnya, yang sampai ke Polandia. Polandia. Nah, sebenarnya Mas Upi, teman-teman ini kan sebenarnya punya pilihan ya, mau berkarya di daerahnya sendiri atau di kota-kota besar. Sebenarnya mereka itu ketika memilih di daerahnya sendiri dan dibandingkan dengan memilih di kota besar, itu pertimbangannya seperti apa, Mas? Sebenarnya kalau ngomongin kenapa mereka harus berkarya di kota besar, pertama adalah terkait dengan siapa yang mengajak mereka. Pastinya pihak apa yang memproduksi itu, terus pastinya dengan kru yang sangat mumpuni, antara tim yang mumpuni, karena film itu tidak bisa kita bekerja sendiri, kita ada pekerja tim ya. Pastinya kalau membangun film lebar, film pendek, film dokumenter baik maupun fiksi, semua membutuhkan tim. Kalau itu yang mereka yang harus dijadikan, kenapa mereka harus di kota besar, karena ngomongin film pasti ngomongin dana produksinya. Nah, kalau di daerah sebenarnya daerah memiliki kearifan lokal dan sebenarnya mau bergotong royong. Ada beberapa film yang pernah aku kerjakan bersama teman-teman Blitar juga. Dulu di Blitar aku punya film judulnya Jadu Potlot. Film itu cuma diproduksi dengan uang mungkin 500 ribuan, film pendek ya, pada tahun 2013. Durasi berapa Mas film pendek itu? 15 menitan. Oke. Tapi dia akhirnya mendapatkan banyak festival di Indonesia. Mungkin ada 25 festival Indonesia. Dan sebenarnya uang ini bisa kembali lagi untuk berproduksi, bahkan lebih. Kalau dari 500 ribu dapat penghargaan aja, teman-teman mulai dari 5 juta, ada yang 5 juta sampai 15 juta sampai 25 juta. Nah, ini yang sebenarnya bisa diputarkan teman-teman daerah untuk berkarya untuk film pendek. Sampai nama belum ya, ketika sekarang ada medium YouTube, ada medium Instagram, ada media, mungkin sekarang udah beberapa ada platform pemutaran live streaming. Itu menjadi teman-teman berkarya di daerah sebenarnya lebih enak lagi sih. Dan beberapa teman-teman sudah membuktikan nih. Kemarin sebenarnya saya sangat salut kepada Mas Bedet, senior saya, yang dulu kenapa dia selalu menyuruh saya ayo berkarya di Blitar ketika saya di Jogja. Kemarin sempat syuting web series juga di Blitar kan juga dengan teman-teman nasional gitu. Iya, saya sudah nonton. Artinya itu kan sangat baik, dan itunya pasti menghidupkan UKM. Ketika mereka syuting di sebuah lingkungan, artinya mereka memperkenalkan lingkungan yang pertama. Kedua, lingkungan itu setelah menjadi tempat produksi film, pasti akan didatangi masyarakat dengan kedatang ke situ, karena ini
kemarin buat shooting arts ini, mereka bikin selfie. Imbasnya apa? Ke ekonomi lingkungan yang dipakai untuk lokasi syuting. Pastinya seperti itu. Sebenarnya di desa film mungkin seperti itu. Tapi kalau kita berbicara lebar, ketika pemerintah daerah memberikan ruang tersendiri untuk teman-teman film ini berkarya, mungkin mereka mau membangun sebuah studio alam satu desa yang disetting untuk sebuah produksi film, dan film ini sebenarnya bisa untuk mengembangkan produk-produk daerahnya. Mungkin bisa di dalam filmnya memunculkan seperti sambal pecel. Itu cuma sebagai bahan-bahan propertinya. Itu aja udah memperkenalkan daerah. Berarti film menjadi media yang bisa dimasukin semua produk ekonomi kreatif. Contohnya satu aja, pastinya gitu. Sebenarnya harapan saya kalau mungkin bisa bersama-sama kita bergantian lah setiap tahun, siapa teman-teman ke daerah produksi film, teman-teman yang memiliki jaringan nasional ataupun internasionalnya membawa jaringannya untuk produksi di Blitar. Ya. Harapan saya kalau bisa seperti itu sangat sangat menarik dan sangat mengembangkan Blitar ke depannya. Sebenarnya kan kemarin sempat ada juga beberapa ya teman-teman selalu ngajak teman-teman nasional untuk produksi di Blitar juga sudah sih. Kalau saya emang mediumnya sering di festival film, baik di nasional maupun internasional, jadinya cenderung banyak produksi di Blitar, tapi tidak buat medium buat medium untuk umum, dalam arti bukan untuk YouTube ataupun bukan untuk komersil layar lebar, gitu. Kalau layar lebar ada beberapa sih sebenarnya yang saya produksi di desa, tapi bukan di Blitar. Ada beberapa, terakhir saya produksi film Empu yang sekarang lagi proses festival di Amerika. Di mana lupa namanya. Tak buka siang. Oke. Juga Mbak Chandra ada ya? Mbak Chandra ya? Western Asian American Pacific Brandon Film Festival 2020 ini. Ya, kita lagi itu adalah sebuah film desa. Film desa. Sebuah film di desa, kita produksi film di Purwokerto, kita produksi film di Klaten, kita produksi film di Timur Tengah Utara. Film dengan cerita 3 wanita yang membawa UMKM masing-masing. Di Jawa Tengah, di Purwokerto, kita membawa gula merah, gula semut, wanita sebagai bendera gula merah. Niranya ya. Terus di Klaten kita ada wanita dengan dia bekerja di rumahnya ada tenun klasik. Itu sorjan itu. Kalau gitar jawabnya bilangnya untuk jadul. Dan satu lagi di Timur Tengah Utara itu seorang wanita yang memperjuangkan tenun asli NTT. Itu sebenarnya kan film dengan desa dan dengan UMKM-nya gitu. Menarik banget. Wah, luar biasa sekali. Dan itu pendanaan bukan dari kami. Kami mendapatkan funding dari salah satu agensi di Jakarta. Mereka bekerjasama dengan Jerman seingatku untuk memproduksi film ini. Itu adalah peluang desa gitu. Artinya investor asing sudah sangat terbuka ya Mas ya dengan aktivitas kreatif teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya ketika dia menciptakan sebuah kreasi film di daerah. Betul? Oke. Ya sangat seperti itu. Baik, terima kasih Mas Upi terkait dengan tadi bagaimana potensinya sudah sangat luar biasa membuat film di desa. Dan selamat datang Mas Risyata Batala yang kita nantikan. Teman-teman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti yang saya sampaikan di depan, Mas Risyata Batala akan hadir di tengah-tengah kita, seorang papa muda yang juga sangat berbakat di berbagai bidang ini ya. Musik suka, kemudian di movie juga iya.
Dan yang terpenting juga beliau ini soft skill-nya di dunia pemasaran juga oke banget. Karena hari ini sedang aktif di Enterprise Partnership Manager Gojek Indonesia. Mas Rizat, selamat malam. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Chandra, Mas Supri, Mas Bahar. Salam kenal buat Mas Bahar ya, belum sempat ketemu langsung kayaknya. Kita salam kenal, Mas. sementara kenal, online Mas Bahar. dulu. Kenalannya Iya. virtual dulu ya. Siap. Baik, jadi Mas Rizat, kita tadi sudah memulai sedikit terkait dengan bagaimana potensi atau melihat kreativitas teman-teman khususnya yang ada di Blitar ini, para filmmaker Blitar, dan bagaimana bisa membuat karya yang sebenarnya juga bisa mendapatkan investor asing begitu. Nah, Iya. sebenarnya tadi inspirasinya adalah ada di Mas Bahar juga nih, memulai dari desa, kota kecil itu juga bisa. Nah, tapi sebelum kita mengulik lebih jauh lagi terkait dengan apa yang mau kita kulik dari perjalanannya Mas Bahar, untuk Mas Rizat nih, saya penasaran banget Mas, bagaimana pendapat Mas Rizat terkait dengan potensi industri kreatif film, di mana hari ini dari 17 sektor ekonomi kreatif ternyata film itu belum terlalu diandalkan, karena 5 besarnya masih kuliner yang pertama, kemudian kriya, fashion, TV dan radio, penerbitan. Nah, baru kesekiannya ada film di situ. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang Mas Rizat, seperti apa sih potensi ke depan untuk film ini? Jadi gini Mbak, saya ngomong agak terbatas soal film komersial yang di bioskop dulu ya. Boleh. Kalau dari sisi negatifnya dulu deh. Kalau dari sisi negatifnya dulu waktu mungkin 2015-an saya kerja di production house selama beberapa tahun, terus kita bikin beberapa film komersial juga. Memang statistiknya film komersial atau film bioskop ya, film full length bioskop, itu memang film Indonesia statistiknya nggak terlalu bagus Mbak. Jadi mungkin kurang lebih sekitar 70-80% film yang dibuat di Indonesia atau film Indonesia itu memang 70-80%-nya itu nggak BEP atau nggak balik modal. Aduh. itu memang kondisinya waktu itu kayak gitu. Terus kita juga belum tahu, mungkin kalau di luar negeri kita itu bisa memprediksi jumlah penonton dari ceritanya seperti apa, terus yang mainnya siapa, itu kita bisa dapat ancer-ancer lah. Sementara kalau di Indonesia tuh kita ngobrol-ngobrol sama sineas itu benar-benar nggak ada rumusan yang pasti gimana caranya kita dapat penonton 1 juta gitu misalkan. Karena banyak juga film yang produksinya wah gitu, terus bintangnya dari bintang top A lah, kelas A gitu, ternyata pendapatannya juga nggak bagus. Itu kayak gitu banyak sekali. Cuman itu sisi negatifnya. Sisi positifnya, kedepannya memang akan banyak sekali layar bioskop yang akan dibuka di Indonesia, Mbak. Jadi kalau selama ini kita bergantung sama bahkan cuma satu, dalam tanda kutip satu bioskop besar jaringan. Kalau kedepannya itu kita akan banyak sekali yang akan masuk ke Indonesia, Mbak. 2015 itu kita cuma punya kurang lebih 800 layar di Indonesia 2015-an. Yang mana biasanya film buat Indonesia itu jatahnya mungkin cuma 80-an layar se-Indonesia. Satu film itu jatahnya cuma 80 layar se-Indonesia. Jadi kan sedikit sekali. Yeah. Nah, ini kedepannya ada investor dari Korea, mereka bikin mereka bikin jaringan bioskop. Iya sih, terus ada investor dari Malaysia juga. Jadi kalau dari sisi pasarnya sih kedepannya akan sangat baik, karena akan lebih banyak lagi kota-kota kecil, kota-kota level 2, level 3 yang akan mendapat jaringan bioskop. Dan bahkan CGV kan sekarang udah masuk Blitar juga kalau nggak salah Mbak ya. Iya, sudah ada. Sudah ada ya. Jadi sisi positifnya itu sih. Okay. Yang bikin kita tetap semangat gitu. Filmmaker Indonesia khususnya yang ada di Blitar ini juga harus semangat gitu ya. Iya, siap. Baik, Mas Rizat Tabatala kemarin sempat memproduksi satu film yang syuting di 3 negara. Di 3 negara. Cinta Selamanya. Iya. Nanti untuk film Cinta Selamanya ini saya penasaran banget sih. Boleh dong share ke teman-teman juga untuk trailernya ya Mas ya, sebentar aja ya. Boleh. Kita Boleh, share boleh. ke teman-teman Cinta Selamanya.
Ini menarik sekali karena pemainnya itu juga pemain kawakan Rio Dewanto sama istrinya ya. Nah, istrinya udah Siapa? menikah waktu itu, Mbak. Oh, udah menikah ya waktu itu. Udah. Oke, dan view-viewnya juga sangat menarik nih di tiga negara. Nanti dari film ini Iya. ada yang saya mau tanyakan nih sama Mas Risat. Boleh di-play dulu Silakan. filmnya? Boleh. Bentar ya. Kita coba lihat cuplikan film Cinta Selamanya. Ada cowok ngajak gue ngedit lagi. Cinta itu ada 3. Kak indah, it's a blessing itu. Oh, indah banget. Itulah cinta. Hafiz Baskoro. Vira Basuki. Hidup memang tidak bisa ditebak. Jatuh cinta dengan siapa, kapan, dan bagaimana. Ada orang yang bisa bahagiain Mami, aku pasti setuju. Dan aku pasti bahagia. Brondong. Asik dong. Masa Brondong ngomong gue percaya? Cinta? Fir, aku perlu bicara sama kamu. Dari perlu diomongin. Kalau film dari Kita emang gak seusia, tapi bukan berarti gak sesuai. Aku beruntung udah nemuin kamu. Gimana rasanya nikah ya? Sebaiknya Mbak, aku rasa formal Mbak. betul pikirkan. Aku gak mau kamu mati duluan. Aku gak sanggup hidup tanpa kamu. Romo ingin menciummu selamanya. Aman. Menciummu di seluruh penjuru dunia. Mas Supri sehat, Mas? sehat Mas, alhamdulillah. Posisi Iya. di mana? Oke. Di kantor apa di rumah? Halo. Di kantor. Di kantor, mantap. Mas, keren sekali Cinta Selamanya. Sudah bisa dengar suara saya lagi? Udah. Oke. Ada. Udah. Nah, jadi Mas Risat, ini kenapa pindah ya namanya ya? Oke, saya ke Mas Risat saya terkait sama film yang tadi. Itu view-nya keren-keren banget. Iya. Itu kalau- Iya. Saya juga suka sih. Saya juga suka ya. Itu Saya juga kalau suka sih. misalkan saya membayangkan itu dibawa ke Blitar gitu. Di Blitar itu memungkinkan nggak sih kita bikin film dengan view-view Blitar yang pada akhirnya nanti itu membuat orang penasaran gitu sama Blitar. Bisa banget, Mbak. Ide-ide Bisa banget, seperti Mbak. itu. Bisa banget, Mbak. Tinggal ininya aja nanti cerita dari setiap filmnya aja yang nanti kita cocokkan sesuai dengan apa yang kita punya di Blitar, Mbak. Terus sebenarnya ya itu tinggal teknis pengambilan gambar ya yang saya tahu ya. Jadi dengan alam yang Blitar punya bisa banget lah, gitu. Bisa banget lah. Bisa banget. Oke, menarik sekali film Cinta Selamanya. Itu diproduksi tahun berapa, Mas? Itu kita syutingnya tahun 2014. Oke. Kita syutingnya tahun 2014, tapi rilisnya tahun 2015, Mbak. Durasi Ya. pengerjaannya berapa lama? Durasi pengerjaannya dari pertama kali kita ngobrol dari sisi bisnis, terus dari sisi ini kan sebenarnya Cinta Selamanya ini diambil dari bukunya Mbak Vira Basuki. Jadi kehidupan pribadinya beliau itu kita pertama kali meeting sama Mbak Vira Basuki itu April tahun 2014. Terus filmnya rilis di bioskop tahun 2015 bulan Mei. Jadi kurang lebih 13 bulan lah. Wow, lumayan Kurang ya. lebih 13 bulan. Lumayan. Lumayan lama, apalagi di tiga negara, luar biasa sekali. Pasti persiapannya juga bisa dibilang berat nggak sih, Mas, kalau kita harus berpindah-pindah ke tiga negara dan lain sebagainya? Jadi untungnya sebelum kita syuting kita sempat
istilahnya kalau kita bilang reki atau survei dulu Mbak. Jadi kita waktu itu syuting di bagian Eropanya ya, terutama ya. Pas yang di Eropa itu kita bulan September 2014 kita udah keliling Eropa nyari-nyari spot. Jadi pas Desembernya kita syuting, kita udah tahu kita mau di titik mana aja, dan kita udah kolaborasi sama kedutaan Indonesia yang di Spanyol waktu itu. Jadi banyak hal yang kita dapat support juga sih Mbak. Wah, luar biasa. Oke, keren. Semoga next time bisa bikin yang keren juga ya. Amin. Oke, kita ke Mas Novizal Bahar dari Bats Production. Nah, halo ya. Sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut ke Mas Bahar nih, kita pengen tahu dulu, kita muterin dulu deh apa namanya tadi profilnya Mas Bahar dulu ya. Mantap. Kita cari tahu dulu. Profil channel. Oke. Tangyo, lek mu turu miring. Luar biasa sekali, Mas Bahar. Bisakah Halo ya. diceritakan awal perjalanan memulai kreasi Bats Channel ini? Dari mana dulu ini ceritanya? Ceritanya dari ide apa, motivasi sehingga bikin Bats Channel? Mungkin sedikit ke belakang dulu Mbak ya. Saya boleh memperkenalkan diri dulu. Oke. Lebih ke kayak biografi saya. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Novizal Bahar, dan saya dulu awalnya 2018 masuk Universitas Jember ada program studi televisi film dengan jalur bidik misi. Oke. Nah di situ perjalanan saya sampai ke Jakarta di tahun 2015, melakukan magang pada beberapa PH, salah satunya istilahnya kecantol. Kecantol di salah satu PH, PH Awi Entertainment di Cipayung, Jakarta Timur. Nah di situ setelah lulus saya disuruh kembali ke situ untuk bantu-bantulah di situ. Nah di dalam perjalanan saya di Jakarta itu saya ketemu banyak sekali
para sineas atau mungkin orang yang bekerja pada bidang entertain khususnya film yang berasal dari Tulungagung. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok nggak bikin aja di Tulungagung gitu kan? Sedangkan dengan zaman sekarang seperti ini kan kita dipermudah dengan aksesnya dengan digital gitu. Itu awalnya yang memicu saya pribadi. Namun saya lanjutkan dulu perjalanan saya di tahun 2016-17 itu saya bergabung pada sebuah televisi lokal yang bernama STTV Network. Nah, di situ sebagai kreatif produser dan waktu perjalanan dinas di Semarang saya ketemu juga ini sama orang Blitar gitu lah. Sama orang Blitar ini setelah kenalan gitu, loh, Tulungagung tuh Mas. Ayo neng mulai gawe TV dewe neng omah. Akhirnya ya di situ terbentuklah ABTV Blitar. Di situ akhirnya saya berkenalan dengan Kang Ajis. Nah, seiring berjalannya waktu kita membuat beberapa program yang insya Allah menginspirasi. Tapi gimana ya namanya manusia itu tantangannya kalau cuma ini kurang gitu loh. Jadi di 2018 akhir saya berinisiatif untuk membuat sebuah karya idealis yang nantinya akan kita share di YouTube gitu. Awal-awalnya seperti itu sih. Nah, karena motivasi saya awalnya dulu di film, jadi karya itu lebih ke ranah film-film indie lah gitu. Film-film Nah, indie di situ saya mengumpulkan beberapa talent. Memang saya awali dari selebgram lokal dengan kontrak tentunya. Gitu. Langsung dari awal udah langsung negosiasinya udah langsung kontrak gitu ya Mas ya? Iya, memang meskipun batch belum dikenal itu yang kurang banyak orang tahu itu. Jadi sebelum batch sampai saat ini itu 2018 awal berdiri itu kita udah jadi CV. Ya, udah terdaftar di CV bernama Broadcast and Technology Streaming. Dan semua kru talent yang tergabung itu kita kontrak itu sebelum terkenal ya itu. Mohon maaf sebelum dikenal itu. Sebelum dikenal, sekarang sudah terkenal ceritanya. Iya. Baik ya, memang nggak apa-apa karena memang sudah ada 1,8 juta subscriber yang mantap. yang mengikuti memfollow ini Bats channel ya, luar biasa sekali. Terus ini nih buat teman-teman yang barusan gabung, Bats channel itu adalah di belakang cerita Agus Kotak ya. Itu bisa diceritakan singkat aja Agus Kotak itu bagaimana bisa sebegitu boomingnya. Yang terakhir saya ada melihat sekitar 9 juta penonton yang entah itu judulnya yang mana. Ya. Jadi karakter Agus Kotak itu memang kita bentuk bersama dan kita sebenarnya kalau ngomongin viral itu keberuntungan sih ya. Oh gitu. Karena visi misi BET di sini adalah membentuk SDM untuk ke ranah film layar lebar. Jadi kita memang berusaha menciptakan talent lokal, berusaha menciptakan SDM lokal yang mana nanti bisa memperingan cost produksi kita di layar lebar gitu. Tinggal inilah budget promosi sama alat gitu. Kalau semua udah punya sendiri kan enak gitu. Jadi itu. Kalau ngomongin Agus Kotak memang mungkin juga banyak orang yang tahu sekarang sudah tidak bersama dengan kami karena karena kontraknya lah kita bisa bilang seperti itu. Dan saya bakal berjanji ke depan akan selalu terus ada talent-talent pembaruan talent. Jadi bakalan ada Agus Kotak yang lainnya. Ya, Plannya cukup di YouTube aja atau ada rencana-rencana yang bisa seperti teman-teman yang lain mungkin akan bikin film yang durasinya lebih panjang 1 jam atau 1 jam setengah misalkan untuk diikutkan festival di Sundance, di Toronto, atau di seperti teman-teman yang lain tadi. Amin. Kayaknya nungguin Mas Risat untuk memproduksi ini. Wih, kolaborasi dong ya. Ya, jadi di awal tahun ini, tahun 2020 ini kemarin kita sudah diajak kerjasama sama salah satu PH yang bernama Air Film.
Nah, itu untuk menggarap salah satu film komedi. Mohon maaf ini sambil promosi nggak apa-apa ya? Monggo. Insya Allah seharusnya kalau tidak ada wabah ini September bakalan tayang. Filmnya berjudul Kartolo Numpak Terang Bulan. Dan di situ saya sangat senang sekali karena kita nggak sekedar diambil talentnya, cuman kita juga dilibatkan dalam hal promosi, dalam hal produksi. Jadi sedikit banyak kita juga belajar pada proses tersebut gitu. Tayang di mana nih Mas? Seluruh bioskop Indonesia. Oke, menarik sekali. Tayang di bioskop. Sudah selesai produksi, tinggal mau ini trailer mau keluar, cuman ada wabah, jadi kita stop dulu. Oke. Mantap. Dipending dulu ya. Sebenarnya hari ini yang kalau bioskop udah ini ya, karena pandemi seperti ini akhirnya tidak beroperasi, harus tutup. Oke, sabar dulu. Tapi sebenarnya ada media-media lain yang bisa kita manfaatkan sebetulnya, seperti media streaming ini. Memungkinkan tidak untuk ke situ, nanti kita akan bahas karena kita mau ke Mas Supri dulu nih. Mas Supriyanto, ada satu tayangan yang mau kita tampilkan ke teman-teman Mas Supri ya. Oke, kita buka dulu tayangannya. Tinggi sekali mbak pohonnya. Biasanya kalau orang jatuh dari pohon setinggi itu banyak yang tidak selamat. Di ini sekolah ada mata pelajaran menenun kok? Tidak ada ibu. Itu Mari ada ide apa lagi itu? Aku mau punya teman banyak. Aku mau punya pengalaman banyak. Aku juga mau berkarya di sini. Walaupun saya itu cuma hidup dari gula, tapi saya itu yakin kalau suatu saat nanti hidup saya itu akan manis. Kami ini bukan suruh Pak mau tambah atau mau rubah mata pelajaran yang sudah ada. Kami juga tidak mau paten masalah. Orang model kayak kamu ini biasanya cuma dijadikan pelengkap perusahaan. Oke, itu dia filmnya. Judulnya apa Mas Supri? Itu yang sempat diceritakan di awal tadi ya? Ya, judulnya filmnya Empu sih. Empu, oke. Maksudnya? Empu itu salah satu kata yang diambil dari kata perempuan. Klan itu, empu itu adalah seorang orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang bisa menciptakan sesuatu untuk orang lain. Empu itu artinya itu. Film ini bercerita tentang 3 wanita, ketangguhan 3 wanita Indonesia dari Purwokerto, dari Klaten, dan dari Timur Tengah Utara NTT. Tentang mereka memperjuangkan karya mereka tentang ini tidak bilang UMKM. Jadi seperti yang disampaikan tadi ya, di mana sebuah film itu bisa mengangkat semuanya, salah satunya produk-produk lokal UMKM kita, gitu ya. Ngomong-ngomong, selain Empu, karya lainnya yang sekarang ini juga sedang ada kerjasama dengan salah satu media streaming, bisa diceritakan Mas Supri? Oh iya, untuk teman-teman yang lagi lihat kita live di Facebook, bisa dibuka ya, aku lagi nge-share link juga di komen. Itu ada salah satu film kita yang berjudul Baju Lebaran. Itu film lama kita 2014 kalau nggak salah, 2015. Mulai hari ini kita lagi tayang di Genflix sih. Genflix itu aplikasi live streaming. Mengenai aplikasi live streaming sebenarnya banyak sekali sekarang yang mereka lagi kerjasama dengan sinias atau membuat film lokal. Salah satunya View juga lagi kerjasama dengan teman-teman lokal sih, seingatku hari ini. Dan terus aku juga sebenarnya kalau kita tidak ada namanya COVID-19, ada 5 film yang aku lagi kerjasama dengan CGV Indonesia. Sebenarnya itu bekerjasama dengan teman-teman sinias lokal.
ada satu film sebenarnya yang ada dari teman-teman Blitar juga ada yang dari Kalimantan Timur, ada teman-teman Jogja, dan ada teman-teman Solo seingatku. Oke. Ya, untuk masuk ke Genflix itu Mas, apakah prosesnya cukup rumit atau simple aja? Enggak sih, kalau Genflix mungkin karena kita memiliki banyak jaringan sih, si Genflix tertarik pada film kita, mungkin untuk misi edisi Ramadan dan Lebaran ya, soalnya si film Baju Lebaran ini tentang film keluarga sederhana atau mungkin dikatakan tidak mampu, mereka lagi pengen membuat baju untuk Lebaran. Ketika semuanya bisa dengan mudah sekarang membeli baju Lebaran, dia nggak bisa buat atau beli baju Lebaran, akhirnya mereka menjahit sendiri. Kalau sekarang mungkin ada yang bisa membeli baju Lebaran tapi nggak bisa Lebaran. Aduh, sakit ya. Nggak apa-apa. Sabar. Aku juga sakit loh Mbak. Oh iya, ini aku dan resep tuh nggak bisa pulang ke Blitar. Oh sabar Gimana? ya. Aduh. Mas. Baik, menarik sekali kalau misalkan suasananya agak beda ya, biar ada kesan lah ya bahwa 2020 kita Lebarannya harus stay di rumah masing-masing. Aduh. Tapi tetap dong kita bisa berkreasi. Oh ya, ngomongin soal film yang bisa kita kreasikan di daerah lokal, kira-kira untuk Blitar sendiri, kalau misalkan kita bikin kayak tema hari ini, industri kreatif desa film. Wah, ini gimana dong mewujudkan itu? Harusnya bisa dong ya? Bisa banget. Bisa. Boleh deh. Mas Bahar dulu nih yang berangkat dari kearifan lokal juga. Tips-tipsnya gimana Mas untuk bisa memulai itu? Jadi gini, sebenarnya harus dimulai pada ya individunya masing-masing. Kalau memang punya bakat di bidang perfilman ataupun apa, ayo tuangkan. Nggak cuma di film, di hal yang lain pun. Dan kita bisa ngambil background atau landscape, pemandangan-pemandangan di sekitar kita gitu. Karena di sini awalnya kita kalau ngomongin spesialnya bed apa itu karena kita selalu ngangkat lokal gitu loh. Di mana-mana gitu selalu ngomong dari Tulungagung yang notabene itu kota kecil, pedesaan, tapi dengan segala keterbatasan kita bisa membuat karya seperti ini gitu. Jadi mungkin itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi nggak harus nunggu kameranya bagus. Kalau ngomongin platform YouTube kan bukan dari hasil tapi isian kontennya gitu. Bukan dari hasil gambar maksudnya gitu. Awalnya kita dulu juga handphone gitu. Lama-lama bisa. Iya. Lama-lama alhamdulillah dapat rezeki, kita investasikan ke alat dan seperti sekarang ini kita udah punya studio sendiri gitu. Wih, alhamdulillah, menarik. mantap. Bisa di-share dong ya nanti tips-tipsnya ke teman-teman yang lain untuk bisa boleh. punya studio sendiri itu seperti apa. Kalau tips dimanapun tipsnya, apapun pekerjaannya ya cukup konsisten pada bidangnya itu. Konsisten. Dimanapun karena kalau ngomongin YouTube itu tidak ada tips menariknya. Kalau ngomongin algoritma YouTube itu tidak ada tips menariknya. Cuman semakin sering kita upload akan semakin sering keyword kita itu muncul, mudah dicari gitu aja. Jadi pertahankan konsisten dan karya. Cuma itu aja sih. Terus saya ingat beberapa film yang film Indonesia nasional ya sempat populer itu dengan latar belakang daerah-daerah tertentu yang pada akhirnya daerah itu dijadikan tempat wisata. Nah, ini saya bisa ke Mas Risat, bisa ke Mas Supriyanto ini. Contoh kayak yang ada di mana kemarin itu di Bandung ada ya beberapa daerah yang akhirnya tempat wisatanya juga sangat populer di Jogja, kemudian di daerah Bromo juga. Dah. Bisa nih antara Mas Risat atau Mas Supriyanto, bagaimana kita bisa menciptakan atmosfer itu? Mas Supri, monggo. Oh, aku dulu ya. Monggo. Sebenarnya bisa saja sih.
kita membangun atmosfer atau kita membangun sebuah ekosistem film itu bisa-bisa saja dengan medium yang sekarang sangat sangat banyak. Harapanku sebenarnya, kalau tadi aku bilang kalau tidak ada COVID, posisiku sekarang mungkin aku syuting di Blitar juga. Oh ya, menarik. Untung lagi ada COVID. Nah, Kok untung sih? nggak coba lagi. Intinya gitu. Harapanku mungkin setelah COVID ya kita masih bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Mungkin harapanku tetap bisa aku nantinya pulang ke Blitar untuk syuting dan bisa memperkenalkan Blitar lebih jauh lagi. Selama ini mungkin Blitar beberapa tahun ini udah mulai dikenal Indonesia melalui film. Harapan saya ini adalah sustainable ya, bahwa kita bisa membangun cerita dari desa, cerita dari kearifan lokal yang sangat menarik untuk ditonton atau disimak teman-teman nasional maupun internasional, karena Blitar adalah suatu daerah yang sangat keren bagiku. Itu aja sih kalau aku. Oke. Kalau Mas Rizat nih Mas. Aku agak-agak mirip sama Mas Supri juga, Mbak. Jadi Blitar itu sangat mungkin untuk diangkat dalam medium video atau film. Mungkin yang menjadi tantangannya, pertama memang kalau dari sisi pengambilan gambar, videografi, saya pikir di Blitar sudah banyak sekali ya yang advance dalam hal itu, Mbak. Jadi itu sudah bukan isu lagi harusnya. Paling yang jadi tantangannya itu adalah bagaimana caranya agar lokasi-lokasi di Blitar yang serba indah ini itu kita bisa carikan cerita yang menarik di balik masing-masing tempat itu gitu. Jadi kalau misalnya kalau 10 tahun yang lalu kan ada Laskar Pelangi ya misalkan ya. Mungkin sebelum ada Laskar Pelangi kita juga nggak terlalu tahu banyak tentang Belitung gitu. Ternyata tapi setelah kita tahu ada Laskar Pelangi dengan ceritanya yang seperti itu, terus Belitung jadi terkenal sebagai tempat destinasi wisata yang destinasi-destinasi wisatanya itu mengambil dari lokasi-lokasi syutingnya si Laskar Pelangi tadi. Kan ada pantai yang ada kaulinnya besar-besar, itu kan ada tuh di Laskar Pelangi dan sekarang jadi destinasi wisata yang luar biasa. Terus contohnya lagi kayak misalkan kemarin ada apa dengan Cinta 2, itu kan syutingnya di Jogja dan banyak mengambil lokasi-lokasi lokasi-lokasi destinasi wisata di Jogja yang mungkin banyak orang yang nggak tahu sebelumnya. Nah, gara-gara kemarin AADC 2, jadi masing-masing tempat wisata itu jadi ada cerita di baliknya. Oh, ini tempatnya si Rangga ketemu sama Cinta nih misalkan. Nah, mungkin cerita-cerita untuk masing-masing tempatnya ini mungkin yang kita create kali di setiap momen pada video atau film yang kita buat gitu. Jadi misalkan nanti di filmnya ada adegan penting yang latarnya misalkan pantai Tambakrejo misalkan. Jadi nanti setelah filmnya rilis, videonya rilis di YouTube atau di bioskop, ketika orang datang ke Tambakrejo tuh, oh ini tuh yang ada di adegan film ini loh gitu loh. Jadi penanda itu sih mungkin yang bagaimana biar penandanya tuh benar-benar spesial, benar-benar relate sama setiap orang yang nonton gitu. Dan dari awalnya cuma nonton, akhirnya saya mau ke ini, saya mau ke Blitar beneran, gak cuma nonton di videonya aja gitu mungkin ya Mbak. Oke. Itu. Saya ke Mas ini deh, ke Mas Bahar. Iya. Oke, Mas Bahar, ketika kemarin membuat konten-konten yang itu mengangkat kearifan lokal dan lain sebagainya, apakah memang dari awal itu dikonsepkan seperti itu atau karena ya ketemunya tuh sama teman-teman yang kebetulan passionnya ke arah yang lucu-lucu, kayak gitu, kayak gimana Mas? Ya karena kita harus mengakui karena kita konsep gitu. Jadi daya jual kita itu adalah kekenangan gitu. Segmentasi kita lebih mengarah ke TKI TKW yang ada di luar negeri. Oh, asyik. Karena mereka bakalan kayak, oh iki aku banget gitu. Pas neng rumah gitu. Jadi sasaran kita memang ke situ awalnya. Dan yang baik secara gambar, cerita dan pesan moralnya itu ada. Jadi terangkailah kata-kata cerita kehidupan, episode cerita kehidupan itu. Sederhana sekali konsepnya, cuma ya seperti kita
Iya, Mas Bahar. DC ya Mas Bahar ya. Oke, Mas Risat sama Mas Upi bisa dengar suara saya? Jelas, jelas. Oke. Dengar. Ini soalnya saya melihat Mas Bahar ini stuck, nggak bergerak sama sekali. Takutnya beliaunya masih ngomong. Kayaknya koneksinya lagi putus deh. Iya, oke. Ya udah nggak apa-apa, kita beralih dulu deh. Intinya konten itu konsepnya harus dibagusin dulu ya, Saya setuju. meskipun di awal itu sarannya masih sederhana. Nah, lambat laun kita mengumpulkan dana nih untuk bisa memperbaiki itu. Seperti ini ya, maksudnya tips-tips youtuber lain juga seperti itu kan, berawalnya dari hal yang sederhana dulu. Tapi emang konsep matang ini betul ya, Mas Upi sepakat juga nggak sih kalau konsep itu memang harus benar-benar matang di depan? Artinya kita tahu nih goalnya mau kemana, siapa target orang-orang yang mau melihat karya kita gitu ya, meskipun itu ditaruh di YouTube. Mas Ya, Bahar. sorry sinyalnya. Oke, siap. Mas, kita ke Mas Supri dulu ya. Ya, monggo. Gimana Mas Supri? Konsep matang itu sangat dibutuhkan. Kalau dari aku sendiri, mending ketika saya bersama tim-tim saya, mending saya perang Pak saat kita membangun konsep daripada kita harus perang di lapangan. Dan berarti perang itu diskusi yang engkel-engkelan, bagaimana kita harus menjabarkan visi kita masing-masing. Mungkin kalau dari film kan ada DOP-nya pengennya bagaimana, ada direkturnya pengennya dari mana, desainnya pengennya seperti apa, editornya ada request apa untuk bangun film ini, dan teman-teman produser yang mereka sudah menentukan market, dan terus mereka yang sudah di dalamnya ada sponsor, mereka mesti membangun visi yang sama. Itu benar. Emang kita harus matang pada saat kita proses di praproduksi, daripada kita nggak matang, nantinya pas di lokasi kita syuting, waktu kita banyak terbuang nggak jelas untuk hal-hal yang kurang kita rencanakan. Jadi emang kita harus benar-benar matang semuanya gitu, baik di film maupun di YouTube gitu. Karena pastinya teman-teman menciptakan sebuah konten, marketnya sudah jelas, ini buat siapa, dan terus usia penontonnya usia berapa, dan terus mungkin teman-teman yang mereka, kalau teman-teman YouTuber atau teman-teman film yang sudah bioskop pasti udah tahu lah berapa target sasaran mereka gitu. Yang biasanya terjadi pada kita seperti itu sih gitu. Ya, oke, menarik sekali. Saya ada pertanyaan untuk Mas Risa terkait dengan memasarkan hasil karya berupa film secara komersil ya. Ini kalau di YouTube kan oke, memang medianya bisa kita akses dengan gratis. Tapi kalau misalkan itu targetnya adalah dikomersilkan, persiapannya seperti apa Mas Risat? Persiapannya yang paling pertama, tentu kita harus paham ya film apa yang kita buat, ceritanya seperti apa, terus target penontonnya, audiensnya akan seperti apa. Terus jangan lupa juga kita harus bikin tim sih Mbak, karena yang bikin film sama yang menjual film itu dua tim yang berbeda Mbak. Terus kita juga harus bikin plan, kira-kira misalkan kita punya target pendapatan sekian rupiah. Itu harus tahu tuh berapa persen yang kita harus dapat dari tiket. Kalau kita ngomongin film bioskop, berapa yang harus kita dapat dari sponsor atau brand yang menyisipkan logo brandnya, produknya di film kita. Terus mana juga pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain nih ada banyak. Misalkan film kita jual ke maskapai penerbangan. Terus misalkan film kita jual ke online streaming platform kalau sekarang ya. Atau misalkan berapa yang kita bisa dapat dari jual film ke stasiun televisi. Merchandise-nya juga mungkin. Merchandise-nya juga. Meskipun kalau di Indonesia film yang bisa jual merchandise banyak mungkin baru Gundala mungkin ya. Mungkin gitu ya. Ya. Nah mungkin itu juga PR kita sih, jualan merchandise juga sih. Kalau di film Disney itu sebagian pemasukan mereka malah dapetnya dari merchandise Mbak, bukan jualan film. Itu dia. Jualan filmnya banyak, merchandise-nya jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak dan long lasting lagi filmnya. Dan long lasting, udah bener. kelar sekian tahun yang lalu, Bener. tapi merchandise-nya terus dari generasi ke generasi masih dicari gitu. Benar.
Kayak Star Wars itu kan filmnya mungkin dalam munculnya mungkin tiap 3 tahun mungkin ya kayak Star Wars. Cuman penjualan mainan dia kan sepanjang tahun jalan terus. Dan bahkan harga mainannya, harga merchandise-nya mungkin 3-5 kali lipat dari harga tiket kita nonton Star Wars kan. Itu ilustrasinya kayak gitu. Cuman pos-pos pendapatan yang bisa kita dapat dari film kurang lebih itu sih Mbak. Tiket bioskop, terus sponsorship brand, terus kita jual misalkan ke pesawat, ke maskapai penerbangan, ke online streaming, terus streaming, terus stasiun televisi, sama yang terakhir merchandise mungkin ya. Wah, itu ya Bats Channel sudah bikin merchandise. Ini Pak. Oh gitu, wah keren. Dikirim dong ke sini. Alhamdulillah. Nanti kalau produksi lagi bolehlah. Oke. Kita bagi-bagi. Ya siap deh. Jadi kalau boleh nih, kita sudah hampir jam 9 ya, nggak berasa obrolannya sangat menarik. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen saya bahas lebih lanjut jauh ya nih, lagi. lanjut ya. Karena saya penasaran nih. Hari ini itu lanjut nggak? Hari ini itu apa media yang paling dicari banyak orang ketika kita lagi di rumah itu kan hiburannya kalau nggak baca buku, nonton film gitu kan. Benar. Ya, jadi media-media nonton film streaming itu dicari banget gitu loh. Dan kalau misalkan itu caranya juga tidak terlalu sulit, ya pasti terbuka dong buat filmmaker-filmmaker lokal kita gitu. Tapi apakah itu menjadi tujuan utama seorang filmmaker? Ini boleh siapa saja yang menjawab? Boleh Mas. Aku boleh deh, aku deh. Aku punya kenalan videografer, bisa dibilang salah satu ini yang paling terkenal di Indonesia lah, namanya Yadi Sugandi. Dia tuh pernah cerita ke saya, dia tuh direktur fotografi yang paling bagus lah di Indonesia, salah satu yang paling bagus. Dia cerita memang kalau di film komersial ya, bioskop ya, memang itu tuh tempat kita buat berkarya sebenarnya. Kalau misalnya kita dapat materi lebih, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa, itu tempat kita buat berkarya. Cuman kalau memang kita mau bener-bener nyari cuan, ya memang tempatnya sebenarnya di iklan. Sama satu lagi company profile Mbak. Karena setiap perusahaan terbuka kan setiap tahun dia bikin video company profile dia. Betul. Nah itu value-nya luar biasa, dan bisa jadi mungkin kalau di film kan kita panjang banget nih, kayak saya bikin film kan 13 bulan gitu misalkan, meskipun syutingnya cuma 1 bulan ya. Tapi kalau bikin iklan atau bikin video company profile itu kan mungkin prosesnya mungkin cuma 3 bulan maksimal, tapi duitnya bisa 5-10 kali lipat dari bikin film sih. Iya, betul banget. Saya sepakat juga sih soal itu, karena akhir-akhir ini juga 3-4 tahun terakhir ya, soft selling perusahaan-perusahaan atau brand-brand besar itu menggunakan film. Ya. Betul. Beberapa brand besar menggunakan film untuk bisa menjual produk mereka secara soft selling. Banyak banget bisa kita temukan di YouTube gitu kan. Apa aja, macam-macam. Saya mau nyebutin brand agak nggak enak nih. Nggak apa-apa Mbak, sebutin aja. Siapa tahu kita di-endorse ya. Oh gitu. Ini yang paling berkesan banget yang judulnya Sore. Nah, itu Sore ya. Itu udah pasti nonton semua kan, itu keren banget, soft selling salah satu produk gula yang tidak gula sehat lah ya. Itu. Gula sehat. Itu kalau Mas gimana Mas Richard? Bats Channel udah mulai mengerjakan ini belum ya, Mas? Brand atau apa? Itu yang mau saya tanyakan. Kayak gitu. Makin seru nih kayaknya. Penasaran saya juga. Ya karena basicnya itu bantu tuh. Basicnya kita PH dan udah punya legal, yang pasti tanpa dipublish pun kita sebenarnya sudah jalan Mas untuk ke situ. Menarik. Kita udah beberapa kali untuk kerjasama sama instansi ataupun perusahaan lokal untuk membikinkan company profilnya, dan alhamdulillah itu memang saya mengaku itu paling gede daripada YouTube-nya. Oh, serius? Tapi saya penasaran loh, dengan 1,8 juta subscriber itu penghasilan per bulan berapa sih dari YouTube aja? Bocoran dong. Saya juga penasaran, Mas. Mas Upri juga pasti penasaran. Iya, soalnya kursinya tuh bagus banget loh.
Kalau ngomongin banyak enggaknya itu kan ya relatif gitu, Iya. karena kebutuhan setiap orang beda-beda. Iya, angkanya berapa? Yang jelas kita sekarang bersembilan dan sudah mampu setiap bulannya itu menghidupi 9 keluarga gitu aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Closingnya sangat menarik yang membuat kita pengen jadi YouTuber juga. Oke, obrolan kita sudahi dulu teman-teman karena ini sudah jam 9 malam, saatnya Oke. Beber UKM closing dulu. Kita insya Allah ketemu di lain kesempatan dengan tema-tema yang juga nggak kalah menarik. Terima kasih Mas Supi Suprianto, Mas Rishata Batala, Mas Bahar. Nah, hampir Ya. Mas Bats. Kita ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak siaran langsung Beber UKM malam hari ini. Kita ketemu lagi Selasa depan jam 8 sampai jam 9 malam. Selamat malam semuanya. Semoga besok puasanya lancar ya. Amin. Wassalamualaikum Yo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yo Mas Supri, Mas Bahar, Mbak Chandra. Ya, dadah. Makasih banyak waktunya. sama-sama. Terima kasih. Oke.